benar, benar lo, aku kawin lo, tapi kok aneh ya, kok kawinnya sama janda. Lah waktu digigit ular kamu nggak lihat ularnya itu udah tua apa masih anak-anak. Kalau ularnya udah tua ya kamu dapet janda. Makanya nanti kalau mimpi digigit ular, lihat dulu ularnya itu masih kecil apa udah udah tua. Kalau sudah tua ya ya nanti dapetnya janda. Ya. Lalu mimpi itu aneh-aneh juga, ada kering, ada basah. Ya. Saking banyaknya mimpi itu sampai ada buku 1001 tafsir mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin tidak seseorang itu mimpi ketemu Tuhan. Wah, ini paling paling dipakai untuk nipu-nipu daripada para PDT pendusta. Para PDT pendusta dari kelompok Tritunggal paling demen membuat tipuan lewat mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan ya tentang pernyataan seorang pendeta yang bernama Henry Tandias alias pendeta very very clear. Ya, walaupun kadang-kadang lebih banyak nggak clear-nya juga ya. Tetapi untuk kali ini saya harus berkata pernyataannya pernyataan yang jelas dan clear ya. Di sini dikatakan bahwa banyak sekali PDT atau pendusta yang suka sekali membuat kesaksian-kesaksian, membuat tipuan-tipuan melalui cerita-cerita bermimpi bertemu Tuhan. Bermimpi Tuhan bawa ke surga, bermimpi Tuhan bawa ke neraka, bermimpi Tuhan berpesan sama dirinya, bermimpi Tuhan ngomong sesuatu sama dirinya. Jadi kita sering sekali ya mendengar tentang mimpi-mimpi ketemu Tuhan dari kesaksian teman-teman kita dari sebelah. Dan menurut pendeta HTD itu semua adalah pendusta, tipuan. Ya, semua adalah aksi tipu-tipu untuk mengelabui orang-orang. Ini pernyataan HTD, bukan saya. Kalau mau komplain sama HTD ya, mohon jangan ngamuk-ngamuknya ke saya. Ya, biasa teman-teman sebelah ini suka kali kamu nggak jelas nanti. Dia bilang, wah kamu sembarangan, wah. Kalian nonton dulu lah, biar clear dan jelas. Mungkinkah ketemu Tuhan lewat mimpi? Mungkinkah ketemu Tuhan lewat mimpi? Saya pendeta Tan Hoi Nai, pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Begitu banyaknya mimpi saudara-saudara ya, sampai ada buku tafsir mimpi ya. Ya karena manusia itu bisa mimpi 1001 macam. Lalu ada buku tafsir 1001 macam mimpi katanya. Yang paling populer itu kalau mimpi digigit ular itu akan dapat jodoh. Waduh, aku mimpi digigit ular, dapat jodoh. Ya benar, benar lo, aku kawin lo, tapi kok aneh ya, kok kawinnya sama janda. Lah waktu digigit ular kamu nggak lihat ularnya itu udah tua apa masih anak-anak. Kalau ularnya udah tua ya kamu dapet janda. Makanya nanti kalau mimpi digigit ular, lihat dulu ularnya itu masih kecil apa udah udah tua. Kalau sudah tua ya ya nanti dapetnya janda. Ya. Lalu mimpi itu aneh-aneh juga, ada kering, ada basah. Ya. Saking banyaknya mimpi itu sampai ada buku 1001 tafsir mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin tidak seseorang itu mimpi ketemu Tuhan. Wah, ini paling paling dipakai untuk nipu-nipu daripada para PDT pendusta. Para PDT pendusta dari kelompok Tritunggal paling demen membuat tipuan lewat mimpi. Aku ketemu Tuhan lewat mimpi. Diapain? Aku dielus-elus, rambutku dibelai-belai, aku dipeluk dengan sangat kasih. Aku bermimpi ketemu Tuhan. Tipuan dari Tritunggal ya. Para PDT pendusta-pendusta Tritunggal ya sebegitu banyaknya membuat tipuan-tipuan seolah-olah dia mimpi ketemu Tuhan.
banyak yang mengklaim ketemu Tuhan tapi lewat mimpi. Mungkinkah itu? Inilah jawaban Alkitab. Di Perjanjian Baru hanya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Ada 4 orang yang ditulis mendapat mimpi di Perjanjian Baru. Ya semua orang dapat mimpi, tapi yang ditulis di Perjanjian Baru itu hanya ada 4 orang. Satu adalah Yusuf, bapaknya Yesus. Ini beberapa kali dapat mimpi ya. Yusuf diberi mimpi sebanyak 4 kali, yaitu Matius 1 ayat 20, Matius 2 ayat 13, ayat 19, dan ayat 22. Yang memberi mimpi adalah malaikat. Nomor 2, orang-orang Majus diberi mimpi di dalam Matius 2 ayat 12. Orang Majus dapat mimpi ya supaya tidak kembali ke Herodes ya. Tentu yang memberi mimpi adalah malaikat, sama seperti Yusuf bapaknya Yesus. Ketiga, istri Pilatus di dalam Matius 27 ayat 19. Istri Pilatus dapat mimpi tentang Yesus. Tentu mimpi itu datang dari malaikat. Keempat, orang-orang tua di dalam Kisah 2 ayat 17 ya, pada saat pencurahan Roh Kudus, maka anak-anak muda dapat penglihatan, teruna-teruna, orang-orang tua dapat mimpi-mimpi. Tentu mimpi ini dari malaikat. Jadi di Perjanjian Baru ada 4 orang yang ditulis mendapat mimpi, dan semua mimpi itu dari malaikat. Sekarang di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama orang yang pernah mendapat mimpi dan dicatat Alkitab ternyata ada banyak banget ya. Saya akan sebut beberapa di antaranya. 1, Abimelek, Kejadian 20 ayat 3. Gara-gara soal istrinya Abraham itu, si Sarah itu ya, Abimelek dapat mimpi dari malaikat. Nomor 2, Yakub Israel, ini yang agak khusus, dapat mimpi dari malaikat Tuhan, M-nya huruf besar. Malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar semua. Ya, inilah mendapat mimpi dari Michael. Michael itu penghulu malaikat, itulah malaikat Tuhan. Nomor 3, Laban yang kelak menjadi mertuanya Yakub di dalam Kejadian 31 ayat 24. Keempat, banyak lagi orang-orang yang mendapat mimpi ditulis di Alkitab. Yang terakhir itu dicatat di Perjanjian Lama adalah Yoel. Yoel 2 ayat 28 ini digenapi di dalam tadi Kisah 2 ayat 17, yaitu orang-orang muda, teruna-teruna mendapat penglihatan, orang-orang tua dapat mimpi. Kesimpulan, orang bisa saja mendapat mimpi, dan mendapat mimpi itu dari malaikat tentang maksud-maksud Allah, dan tidak pernah ada orang mimpi ketemu Tuhan. Jadi very clear, Alkitab tidak pernah menulis ada orang mimpi ketemu Tuhan Allah. Ya, paling-paling ketemu malaikat Tuhan. Tuhan M-nya huruf besar, malaikat Tuhan atau Michael seperti yang dialami oleh Yakub Israel. Dan memang malaikat Tuhan ini bisa bertindak atas nama Allah, atas nama Tuhan. Salam Pendeta HTD. Nah, jadi clear, tidak pernah ada orang ketemu Tuhan lewat mimpi. Wahai para PDT pendusta Tritunggal, begitu banyak banget kamu membuat penipuan pendusta. Aku mimpi ketemu Yesus. Ya, yang mimpi ketemu Tuhan. Itu semua hoax, itu semua bohong, itu semua nipu. Alkitab menulis tidak pernah ada orang ketemu Tuhan lewat mimpi. Paling ngetop itu ketemu Tuhan huruf besar semua, tapi malaikat Tuhan, M-nya huruf besar. Itu orang yang sangat khusus yang ini oleh Yakub. Ya, Yakub pernah bermimpi ketemu Tuhan, lalu Yakub bilang, dalam mimpi itu Tuhan berfirman kepadaku. Ya, Yakub, lalu jawabku, ya Tuhan, gitu ya. Di dalam berapa tadi? Kejadian 31 ya kalau tidak salah tadi itu. Yang kita sudah sebutkan tadi. Jadi clear, very clear, Alkitab menulis tidak pernah ada orang bermimpi ketemu Tuhan. Kalian para PDT, para pendusta, penipu, nipu jemaat dari atas mimbar, membuat cerita yang horor-horor, yang
halusinasi seolah-olah kamu ketemu sama Tuhan, ketemu sama Allah, ya. Pak, bagaimana seorang orang seperti Yohanes kok bisa ketemu sama Tuhan Yesus? Itu disebut dikuasai roh. Saya pernah dikuasai roh. Ya. Kalau itu roh kalau itu roh Yesus, dikuasai roh, R-nya huruf besar, ya. Ya, tapi tidak lewat mimpi. Itu beda dengan mimpi. Jadi kita gini dikuasai oleh roh, lalu kita bisa dibawa. Saya pernah dibawa ke alam maut dan pernah dibawa ke penghakiman akhir. Pernah lihat surga Pak Dede? Kalau untuk lihat surga cukup membaca Alkitab. Nggak usah pergi ke surga, nggak usah, baca aja Alkitab Wahyu. Kitab Wahyu. Anda akan tahu surga itu ada siapa saja, ukurannya berapa, ada siapa saja di sana, apa dan bagaimana surga. Untuk melihat surga nggak usah naik ke surga. Tidak pernah ada orang naik ke surga. Ya. Ya. Yang dibawa lihat surga ya Yesaya, Yohanes, ya, diizinkan dalam roh. Ya. Begitu ya. Jadi tidak pernah ada orang bermimpi ketemu Tuhan. Ya. Ya, orang bisa bermimpi, ya, itu dari malaikat, ya, untuk maksud-maksud Tuhan, ya, seperti itu. Nah, 1000 tafsir mimpi itu tentu saja mimpi banyak dari manusia sendiri, ya. Bunganya tidur, kan mimpi itu bunganya tidur katanya. Lalu ditafsir, ada buku tafsir 1001 mimpi. Ingat ya, nanti kalau mimpi digigit ular, lihat pasti ularnya itu udah tua apa masih muda. Kalau sudah tua, kemungkinan kamu nanti kawin sama janda. Ya, gitu. Very clear. Jawabannya sederhana, ya, memang sederhana. Dan itu ayat Alkitab semua. Memang nggak ada orang pernah bermimpi ketemu Tuhan kok kamu maksa banget. Aku ketemu Tuhan Pak. Para PDT pendusta dari atas mimbar tuh, ya, Tritunggal lagi ya. Pokoknya biang kerok, ya, tipuan-tipuan, ya. Pendusta itu memang Tritunggal, itu biang keroknya udah, ya, seperti itu. Ini fakta kok, ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, saya setuju ya untuk hal ini, bahwa banyak sekali orang-orang suka sekali bersaksi-saksi aneh. Kita sering mendengar murtadong ya, itu membuat kesaksian, saya dijamah, saya bertemu sosok berjubah putih, kakinya kotor, cuman pakai kolor, teman-teman. Belum lagi saya bermimpi, di mimpi saya ada di tempat yang gelap, tiba-tiba datang sosok putih. Ngeri teman-teman, sering sekali kita mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu, ya, baik dari para murtadong maupun dari PDT pendusta, ya, pendusta yang memberikan kesaksian-kesaksian seperti itu, mengatakan dia dipilih lah, diberikan pesan lah. Bahkan waktu di awal COVID itu ada salah satu pendusta besar, salah satu pendusta paling besar di Indonesia, mengatakan bahwa Tuhan ngomong sama dia, menyuruh dia menghardik COVID, seperti Yesus menghardik ombak. Ya, seperti ombak yang dihardik untuk berhenti, untuk tenang. Begitu juga pendusta ini bertemu dengan Tuhan, menyuruh dia lakukan hal yang sama. Luar biasa memang. Dan terbukti gagal, ya. Bahkan dia kabur. Setelah itu dia memilih menghilang, tidak mau muncul di publik, karena dikejar. Ya, dikejar oleh orang, salah satu pendeta besar, ya, yaitu Pak Stephen Tong, yang menyuruh dia untuk mengumpulkan orang-orang terkena COVID di Gelora Bung Karno. Kalau gagal, siap-siap dirajam. Dia tidak berani dan memilih diam. Jadi memang banyak orang-orang seperti itu yang menjual mimpi. Kenapa? Kenapa mimpi? Karena mimpi nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Kan begitu. Kesaksian orang lewat mimpi tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban. Contoh, saya mimpi ketemu Luga, terus di dalam mimpi ternyata Luga itu mengatakan dia tukang selingkuh, mengatakan dia banyak simpanan. Saya katakan itu di mimpi. Apakah saya bisa dijatuhkan sebagai pencemaran? Ya enggak. Kan saya sudah ngomong, saya ketemunya di mimpi kok. Ya. Jadi yang namanya mimpi ini memang susah. Dan kita bisa melihat bahwa iman dari teman-teman kita ini sebagian dari mimpi. Dia beriman karena mimpi, teman-teman. Bayangkan, ketemu Tuhan di dalam mimpi, itu jadi iman dia.
Padahal yang namanya mimpi ini ya bisa jadi dari setan gitu kan. Setan bisa mempengaruhi kita lewat mimpi. Setan suruh, kamu pergi bertapa ke sana. Kamu pergi ke sana, kamu gali, nanti kamu dapat benda pusaka. Karena benda pusaka itu kamu kaya raya. Setelah kamu kaya, jadi kamu mensekutukan Tuhan. Ya? Kamu menyembah kepada yang lain. Itu cara-cara setan, teman-teman. Setan sering ya menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau Tuhan ya enggak. Saya setuju dengan HTD, nggak pernah Tuhan itu ngomong sama manusia lewat mimpi. Bahkan sudah disampaikan di perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada satu orang pun bertemu Tuhan. Yang ada ketemu malaikat. Di dalam mimpi ketemu malaikat, nggak ada ketemu Tuhan. Jadi ini orang-orang yang bersaksi-saksi ini, bisa dikatakan mereka ini ketemu siapa sebenarnya? Bisa dikatakan ya mereka ketemu setan. Menurut saya mereka ketemu setan, benaran. Karena nggak mungkin Tuhan. Tuhan nggak mau jumpain orang pakai kaki kotor pula gitu kan, pakai kolor lagi. Masa Tuhan pakai kolor? Yang benar aja lah kau. Ya, macam nggak ada yang lain, nggak ada jubahnya memang. Masa Tuhan kamu gambarkan dia pakai kolor? Lawa-lawa aja memang teman-teman kita ini ya. Jadi kalau kita melihat lagi kesaksian-kesaksian ini, dan ini yang lucunya tahu apa? Laku. Kesaksian bertemu Tuhan itu selalu laku di sebelah. Murtadong, kalau kesaksian bertemu Tuhan, jadi murtadnya itu karena ketemu Tuhan, maka nilai jualnya tinggi. Akan banyak yang donasi. Kalau dia bilang, karena saya belajar, nggak ada ya. Memang nggak pernah sih. Belum pernah ada murtadin itu ya karena belajar. Selalu karena mistik-mistik seperti ini. Kalau dia bilang, saya ikut jadi Kristen, saya keluar dari Islam karena saya mau nikah. Saya mau nikah, suami saya Kristen. Nggak laku, teman-teman. Nggak ada yang ngasih duit kan. Sama kayak Fatimah Sedekah. Pacarnya Satpam. Ya, Satpam ini Kristen. Dia Islam. Mau nggak mau dia ikut cowoknya. Tapi supaya laku, dia bikinlah kesaksian kan. Dia bikinlah cerita. Bahwa dia dijumpai Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan itu laku. Terbukti. Uang yang masuk banyak. Mereka ini didukung oleh banyak sekali orang-orang yang suka mendengar cerita halusinasi. Suka. Nah, inilah bedanya kita dengan mereka, mengedepankan akal, sedangkan mereka mengedepankan halu. Selalu bilang, kamu belum merasakan perjumpaan dengan roh, gitu kan. Astagfirullah, ngapain saya jumpa dengan roh, Pak? Nanti roh halus pula yang datang, kan gitu. Bahaya, Pak. Ya, banyak orang bilang gitu, kamu nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi, lepas pribadi, gitu. Yang saya takutkan, bukan malaikat yang datang, Pak. Yang datang setan pula. Siapa yang tanggung jawab? Dan sekali lagi ya, yang namanya setan itu bukan menyuruh kita untuk menyuruh kita untuk membunuh orang, lakukan kriminal. Kamu mau kaya, kamu rampok sana, nanti saya akan bantu kamu merampok. Enggak, Pak. Yang namanya setan itu membujuk kita itu dengan cara yang kita nggak sadar. Kalau kita udah jatuh ke jebakan dia. Sama seperti cerita zaman dulu ya. Dulu pernah ada kisah satu tempat ya, di mana ada satu full timernya lah, pelayan gerejanya, itu bisa melakukan mukjizat. Bisa melakukan mukjizat sampai orang lebih menyembah dia daripada datang ke gereja. Lebih banyak orang yang nyembah ke dia, minta sama dia kesembuhan daripada ke gereja. Cuma lihatnya keren gitu kan. Dia khotbah, dia ngomong dengan luar biasa. Dan ini sedang menjangkit teman-teman kita juga sekarang ini. Ada beberapa sosok pendusta itu sudah dianggap setara dengan nabi-nabi, ya, dianggap seperti rasul, bahkan disebut rasul ya. Ada salah satu pendusta Indonesia di Brazil malah disebut rasul dia. Jadi terakhir salah-salah 100 tahun lagi bisa jadi Tuhan dia kan. Sekarang jadi rasul, nanti naik pangkat jadi Tuhan dia. Bahaya loh teman-teman. Dan saya juga mau ngomong nih, kalau yang di Muslim ya, kita juga nggak boleh seperti itu, terlalu mengagungkan sosok seseorang. Nanti kalian sembah pula ya, bahaya. Nggak boleh kita. Jangan pernah ya berharap sama manusia, dan jangan pernah menganggap satu manusia itu sangat luar biasa tinggi. Enggak. Kagumi boleh, berlebihan jangan. Nanti kita kecewa. Begitu dia jatuh, Anda bilang, ajarannya nggak benar. Padahal orangnya nggak benar. Jadi jangan pernah Anda terlalu meninggikan orang sampai Anda merasa bahwa dia cerminan agama itu. Enggak. Nah, kalau ada orang melakukan kesalahan, ya itu nggak ada hubungannya dengan agamanya.
itu pribadi dia, oknumnya yang nggak benar ya. Jangan terlalu lebay. Di Islam kita dilarang lebay-lebay seperti itu juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.